Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki Akbar dengan NIM 05011921111, Prodi Ekonomi Islam 7F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada mata kuliah Perencanaan Pembangunan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Faisal Umardani MM. Nah, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai praktek realisasi rencana kegiatan sebagai pemenuhan tugas perencanaan pembangunan. Yang mana usaha yang saya ambil di sini ialah usaha warungku Korean Snack. Oke, baiklah, langsung saja kita ke video penjelasannya. Oke, baik. Jadi untuk penjelasan pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis atau business plan merupakan aktivitas atau kegiatan penting yang harus kita lakukan atau kita siapkan sebelum memulai sebuah usaha. Dalam perencanaan bisnis ini, kita perlu menuliskan secara rinci tentang konsep bisnis, keuangan, pemasaran, dan hal terkait lainnya. Hal ini bertujuan agar bisnis yang kita miliki mempunyai persiapan yang matang sehingga lebih mudah untuk mencapai kesuksesan daripada tidak memiliki persiapan rencana sama sekali. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tujuan perencanaan bisnis. Jadi, tujuannya di sini ada 4. Yang pertama yaitu memastikan bisnis sesuai dengan visi dan misi. Jadi tujuan pertama dari perencanaan bisnis yaitu untuk memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan ini berjalan sesuai dengan visi dan misi yang sudah kita tentukan di awal. Kemudian yang kedua yaitu menghitung sumber daya. Nah, untuk menghitung sumber daya ini tujuannya agar kita selaku pengusaha bisa mengetahui berapa jumlah sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan operasional perusahaan atau usaha yang kita jalankan. Jadi, jika kita sudah mengetahui jumlah sumber daya yang dibutuhkan, maka kita bisa menentukan jumlah biaya yang diperlukan untuk sumber daya tersebut. Nah, yang ketiga yaitu membuat estimasi profit bisnis. Jadi, tujuannya ini untuk kita sebagai pengusaha bisa menyusun strategi dalam mencapai target profit sesuai dengan timeline. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi rencana bisnis selanjutnya. Nah, jadi mengapa kita lakukan hal ini? Jadi contohnya misalkan gini, jika di dalam perencanaan kita sebelumnya terdapat masalah, maka kita bisa mencari solusi agar rencana bisnis kita selanjutnya tidak terjadi masalah atau kendala yang sama. Jadi untuk ini maka hal ini diperlukan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen penting dalam perencanaan usaha. Jadi di sini ada 9 komponen. Yang pertama itu adalah identitas perusahaan dan visi misi. Nah, mengapa identitas perusahaan itu penting? Karena kita selaku pengusaha wajib mencantumkan identitas perusahaan kita agar pembaca dan investor mengetahui kalau bisnis yang kita jalankan ini dilindungi oleh hukum. Yang kedua adalah gambaran umum bisnis. Nah, gambaran umum bisnis ini bertujuan agar pembaca bisa mengetahui profil bisnis kita. Yang ketiga yaitu target pasar. Memasukkan komponen target pasar ini penting agar dapat membuat pembaca paham bahwa bisnis yang kita miliki ini mempunyai sasaran yang tepat. Kemudian yang keempat adalah rincian produk. Kita selaku pengusaha wajib memasukkan komponen rincian produk karena sebuah produk adalah bukti bahwa seorang pengusaha serius dalam menjalankan usaha tersebut, baik itu produk berupa jasa atau fisik. Kemudian yang kelima adalah rencana pemasaran. Komponen rencana pemasaran juga penting dimasukkan dalam perencanaan bisnis karena kita harus bisa memasarkan produk perusahaan untuk mendapatkan omset.
Selanjutnya komponen yang keenam yaitu biaya operasional. Nah, biaya operasional ini harus penting kita ketahui, karena jika ternyata modal yang kita butuhkan itu sangat tinggi, maka kita bisa mencari investor untuk memenuhi biaya operasional tersebut. Komponen selanjutnya yaitu perhitungan break-even point atau BEP. Nah, BEP ini merupakan suatu posisi saat total modal atau biaya yang keluar sama dengan jumlah penghasilan yang kita dapatkan. Sederhananya, BEP ini merupakan istilah balik modal. Jadi, jika kita sudah memiliki estimasi atau perkiraan kapan BEP terjadi, maka kita dapat mengetahui kapan usaha kita dapat menghasilkan laba. Selanjutnya yang ke-8 yaitu profitabilitas. Nah, seperti yang kita tahu, tujuan pokok dari menjalankan suatu usaha adalah agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi, dengan menyusun rencana usaha, maka kita bisa menghitung perkiraan profitabilitas perusahaan kita. Selanjutnya, komponen terakhir yaitu analisa persaingan dan strategi. Melakukan analisis pesaing penting untuk dilakukan, karena bermanfaat untuk menyusun rencana strategi untuk memenangkan kompetisi dengan kompetitor bisnis. Selanjutnya di sini ada satu contoh perencanaan bisnis yang ideal. Nama bisnisnya yaitu Warungku Korean Snack. Bidang usahanya yaitu kuliner. Jadi visi dan misinya yaitu ada visinya yaitu menjadi tempat jajanan khas Korea yang berkualitas. Sedangkan misinya yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh konsumen, menyajikan menu-menu terbaik khas Korea, mempromosikan masakan dengan teknik marketing terbaik. Selanjutnya, deskripsi usaha. Jadi, Warungku Korean Snack ini adalah bisnis usaha yang menyediakan makanan berupa berbagai macam jajanan khas Korea. Tujuannya adalah agar masyarakat luar sana dapat mengetahui dan mencoba hal baru dalam kuliner, terutama kepada masyarakat yang selama ini mencari-cari tempat untuk menemukan makanan khas Korea. Menu-menu yang dijajakan di sini berbagai macam, seperti ada odeng, kimchi, kimbap, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu target pasar. Nah, target pasarnya ini mencakup seluruh golongan usia pada umumnya, namun diutamakan untuk anak muda, apalagi yang sedang menggemari hal-hal yang berbau Korea. Nah, untuk rencana pemasarannya, usaha pemasaran yang dilakukan berupa pemasaran melalui sosial media dengan melibatkan food blogger yang terkenal. Dengan begitu dapat mendongkrak nama perusahaan atau bisnis kita agar cepat dikenal, namun tidak hanya dikenal dari namanya, melainkan juga rasa. Nah, untuk sumber daya manusianya ada 3, yaitu yang pertama owner atau pemilik, yang kedua koki, yang ketiga waiters atau pelayan. Kemudian biaya operasional. Di sini yang pertama ada peralatan masak senilai 8 juta rupiah, bahan masakan senilai 6 juta rupiah, etalase senilai 4 juta rupiah, gaji karyawan 8 juta per bulan, biaya kebersihan dan biaya listrik 150.000 per bulan, sewa tempat senilai 500.000 per bulan, dan total 26.650.000 rupiah. Baiklah, mungkin cukup segitu saja penjelasan dari video kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.